Demikian juga kasih Yesus bagi kita semua. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi sama Cici Seli ya. Hari ini gimana kabarnya semuanya? Pasti baik-baik saja kan? Gimana sekarang Kristus, semangat? Semangat ya. Nah, hari ini ada sesuatu yang spesial. Nah, Cici mau kenalin satu teman Cici. Nah, namanya Kak Christine. Kak Christine mau cerita sesuatu yang asik deh pokoknya. Nah, tapi sebelum kita dengerin ini firman dari Kak Christine, kita harus apa? Memuji nama Tuhan dulu ya. Kita mau nyanyi, kita mau meninggikan Tuhan. Tapi sebelum itu kita memuji Tuhan, kita mari berdoa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa sama-sama ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi ini Tuhan. Kau udah boleh biarkan kami tidur nyenyak semalam, dan bangun pagi Tuhan kami udah mempunyai badan yang sehat, kuat, segar, sehingga kami saat ini siap buat memuji nama-Mu Tuhan. Ya Tuhan, pakai lidah bibir kami Tuhan, biar selalu senantiasa memuji Engkau, meninggikan Engkau dengan kesungguhan hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau. Nama Tuhan Yesus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan sama-sama ya. Dengan semangat, gimana sekarang Kristus? Semangat! Adik-adik, Ya anak kan? bebek punya induk nggak? Ya punya lah. Kalau anak ayam? Iya dong. Nah, kalau anak Tuhan mengikuti Yesus. Anak bebek ikut induknya. Wek 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 wek. Wek 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 wek. Anak domba ikut induknya. Embe embe. Embe embe. Anak ayam ikut induknya. Cap 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 cap. Cap 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 cap. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau anak ayam, anak bebek, anak domba ikut induknya, Kita anak Tuhan ikut siapa? ikut Tuhan Yesus. Anak bebek ikut induknya. Wek 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 wek. Anak domba ikut induknya. Embe embe, embe embe. Anak ayam ikut induknya. Yap 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 yap. Anak Tuhan mengikuti Yesus. Haleluya. 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 Haleluya.
Oke, setelah kita mendengarkan pujian tadi ya, kita pasti Cici juga sekarang akhir-akhir ini ngerasa sepi, sedih. Pasti adik-adik di rumah juga pasti bosen ya. Nah, walaupun keadaan sekarang bikin kita bete di rumah, bikin kita murung, bosen, sebel ya. Kita nggak bisa kemana-mana. Nah, nggak boleh bersedih hati. Nah, kita harus selalu berserah sama Tuhan. Lewat apa? Lewat kita melayani Tuhan, lewat kita memuji Tuhan. Pasti yakin Tuhan akan menolong kita supaya saat-saat ini nih, pandemi ini kita bisa lewatin dengan sukacita ya. Tapi adik-adik di rumah harus tetap semangat, oke? Laskar Kristus kita harus semuanya tetap semangat. Nah, saatnya kita mau dengerin firman Tuhan dari Kak siapa? Ya betul, Kak Christine. Pokoknya ada cerita seru. Pokoknya adik-adik harus dengarkan baik-baik, pasang telinganya, pasang matanya, jangan sampai merem. Kita harus sama-sama mendengar isi firman yang akan disampaikan nanti. Nah, tapi sebelum itu mari kita berdoa ya. Oke? Yuk, lipat tangannya lagi, tutup matanya. Mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas setiap pujian Tuhan yang boleh kami naikkan sama Engkau Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau selalu berserah sama Engkau Tuhan. Kami mau senantiasa setia sama Engkau Tuhan. Kami yakin Tuhan, kami pasti akan melewati saat-saat ini Tuhan, situasi ini Tuhan, dengan penuh semangat Tuhan. Walaupun di sekeliling kami Tuhan banyak kecemasan Tuhan, banyak ketakutan Tuhan di sekeliling kami Tuhan, tapi kami yakin percaya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau pakai Tuhan lidah bibir Kak Christine Tuhan, biar Kak Christine Tuhan boleh menyampaikan setiap isi firman-Mu Tuhan kepada kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap buat mendengarkan firman dari Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, sama-sama kita dengar ya, sama-sama. Oke Kak Christine, silakan. Hai adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Christine. Mungkin baru pertama kali ya kalian melihat atau mendengar Kak Christine bercerita. Nah, hari ini Kak Christine akan bercerita tentang disertai untuk melayani. Anak-anak, tapi sebelum kalian mendengarkan cerita dari Kak Christine, kita mau satu permainan dulu. Bukan satu permainan sih ya, untuk membuat kalian lebih bersemangat lagi ya. Begini, coba kalian perhatikan dulu. Nanti setelah selesai, kalian ikuti gerakan seperti yang kakak lakukan sekarang ya. Coba sekarang ya, kalian perhatikan. Begini caranya. Ambil sukacita, simpan di dalam hati, bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Hahaha. Begitu, bisa? Supaya apa? Supaya kalian bisa membagikan sukacita kepada orang lain ya. Nah, sebelum kalian bersukacita atau mungkin kalian sedang sedih, kalian bisa ambil sukacitanya, lalu kamu simpan di dalam hati. Kalau kamu sudah bersukacita, kamu bisa bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kamu ya. Sekali lagi coba sekarang semuanya berdiri. Kita ambil sukacita ya. Kalau kakak bilang 1, 2, 3, kalian langsung loncat yang tinggi, ambil sukacitanya seakan-akan sukacita itu ada di atas pohon ya. Ya, oke, kita mulai ya. 1, 2, 3, ambil sukacita, simpan di dalam dada, dan bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar. Hahaha. Sambil kalian tertawa supaya kalian juga bisa bersuka cita dan orang lain juga yang melihat kamu bisa bersuka cita. Sekali lagi ya. Ya, 1, 2, 3, ambil sukacita, simpan di dalam hati, bagikan kepada orang yang ada di sekitar. Nah, sekarang sudah bersuka cita kan? Sekarang duduk yang manis, lipat tangannya. Mau dengarkan cerita sekarang ya. Kak Christine akan bercerita tentang 3 kurcaci ya. 3 kurcaci yang namanya Dog, Grumpy, dan Happy.
Dok ini adalah kurcaci yang paling tua. Jadi anak ke-1 sebenarnya ya. Tapi Dok ini bijaksana. Nah, ciri-cirinya apa? Dia pakai kacamata. Ya, sama seperti Kak Christine, pakai kacamata. Dan dia punya janggutnya yang tebal dan panjang. Hanya Kak Christine nggak punya janggut, jadi nggak bisa. Kamu lihat aja ini gambarnya, ya. Dan yang kedua namanya Grumpy. Nih, Grumpy ini kurcaci yang pemarah. Anak-anak selalu menggerutu. Kalau disuruh apa-apa selalu menggerutu. Tapi sebenarnya hatinya baik, ya. Nih, Grumpy. Kemudian yang ketiga, kurcacinya bernama Happy. Dilihat dari namanya saja Happy. Jadi kurcaci ini adalah kurcaci yang selalu gembira. Mukanya selalu tersenyum. Walaupun dia harus kerja, dia sedang bekerja, dia selalu gembira karena hatinya dipenuhi dengan sukacita, ya. Suatu hari anak-anak, di cuaca yang sangat dingin, Dok sudah bangun dari tidurnya. Dok itu yang mana ya? Dok itu adalah kurcaci yang ini nih, kurcaci yang paling tua ini ya, tapi bijaksana. Dia bangun dari tidurnya, lalu dia bangunkan saudara-saudaranya. Hayo Grumpy, Happy, kalian bangun, katanya begitu ya. Kita harus segera mandi dan bekerja, kata Dok kepada Grumpy dan Happy. Selamat pagi, dingin sekali pagi ini. Grumpy, ayo bangun. Awali hari dengan sukacita, kata Happy kepada saudara-saudaranya. Apa sih kalian? Masih ngantuk tahu? Aku mau tidur lagi, katanya begitu ya. Ayolah, ayo bangun, jangan malas-malasan, ayo bangun. Ditariknya selimutnya si Grumpy biar bangun ya. Nah, anak-anak, hujan akan tiba, kata Happy. Kita harus mencari kayu bakar. Kalau tidak, nanti kita bisa mati kedinginan, kata kata Happy seperti itu ya. Ayo cepat bangun Grumpy. Akhirnya Grumpy bangun dengan malas-malesan dan segera mereka bersiap-siap untuk pergi ke kayu bakar. Kalian bisa tahu mukanya Grumpy seperti apa? Cemberut. Ya, mukanya cemberut. Nah, akhirnya dengan terpaksa dia pergi sambil cemberut. Setelah itu, anak-anak, ketika mereka ada di hutan, ketika mereka sedang mencari kayu bakar, Grumpy bilang begini, kenapa sih harus jauh-jauh cari kayu bakarnya? Kan capek. Kan di dekat rumah ada pohon. Udah aja tebang aja pohon yang di situ. Kita nggak usah jauh-jauh masuk ke dalam hutan. Kamu tahu nggak, kata Dok, itu pohon yang menghasilkan buah yang manis. Kalau kita tebang pohon itu, maka kita akan mati kelaparan. Kamu mau tidak makan? Mukanya kayak begitu ya, jelek banget gitu ya. Akhirnya dia pun pergi walaupun sudah mendengarkan penjelasan dari Dok. Grumpy, kenapa sih kamu selalu menggerutu? Jangan menggerutu aja, kan ini pekerjaan kita. Kita harus selalu gembira walaupun kita sedang bekerja. Aku kan bosan seperti ini aja. Aku pengen bangun lebih siang, lalu bermalas-malasan duduk di kursi goyang ya. Sekarang mah aku bosan banget, udah aku nggak mau kerja. Nah, melihat saudaranya itu, Happy dan Dok pun menghampiri Grumpy. Hai Grumpy, kamu tidak ingat ya bagaimana cara kita membangun rumah waktu itu? Kita saling memberi semangat dan saling membantu untuk kita bisa punya tempat berteduh saat hujan turun. Akhirnya kita bisa mendapatkan kayu, lalu kita bisa bangun ini rumah supaya tempat kita berteduh. Nah, sekarang karena mau musim hujan, jadi kita juga harus sama-sama untuk mencari kayu bakar supaya kita tidak kedinginan. Maukah kamu bersama-sama kita bekerjanya? Betul juga ya, nanti kita kedinginan, nanti kita mati ya. Iya betul, bagaimana kita lanjutkan pekerjaan kita? Hayulah. Oke lah, walaupun aku malas-malas juga, mari kita kerja sama-sama supaya kita mendapatkan kayu dan kita merasa hangat. Hayu, mari kita kerjakan.
Adik-adik sekalian, bagaimana dengan semangat kalian? Ya, itu Dok dan Happy sangat semangat di dalam bekerja. Grumpy selalu mengeluh, tapi pada akhirnya karena dia punya hati yang baik, dia mau menuruti apa kata Dok dan Happy. Bagaimana dengan kalian? Ketika kalian membantu orang tua, kalian disuruh sama mama atau sama papa untuk melakukan sesuatu, apa yang kamu lakukan? Entar mah, nanti lagi kagok, ini begitu. Itu alasan anak-anak ya. Kamu kalau disuruh membantu orang tua, kamu harus membantu orang tua dengan semangat, jangan dengan muka cemberut kayak si Grumpy tadi ya, karena itu tidak baik anak-anak ya. Tidak ada berkatnya buat kalian ketika kamu membantu orang tua tapi muka kamu cemberut, hati kamu menggerutu seperti Grumpy ya. Anak-anak, seperti tokoh dalam Alkitab, tokoh Musa. Kamu tahu tokoh Musa? Nah, Musa adalah orang yang diutus Tuhan untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, anak-anak, bangsa Israel itu seperti kalian. Kadang-kadang bangsa Israel menggerutu, tidak puas dikasih, kami mau makan, kami bosan makannya begini, dikasih daging, udah dikasih daging masih juga menggerutu anak-anak, karena bangsa Israel ini adalah bangsa yang tegar tengkuk. Tegar tengkuk itu artinya bangsa yang keras kepala, tidak mau diajar. Apakah kamu sama seperti bangsa Israel? Anak-anak harus dirubah ya, jangan seperti itu. Musa, dia kadang-kadang juga sama kayak Grumpy, dia bosen gitu ya menghadapi bangsa Israel yang suka menggerutu, suka mengeluh, dan suka berbuat dosa. Tapi Musa tahu dia harus minta pimpinan sama Tuhan. Dia berdoa sama Tuhan, dia minta, Tuhan tolong aku supaya aku bisa menghadapi bangsa Israel, supaya aku punya hati yang sabar, hati yang penuh sukacita untuk membantu bangsa Israel supaya bisa sampai ke tanah Kanaan. Ya, Tuhan menolong Musa dengan memberikan hikmat kepada Musa. Karena Musa minta. Nah, bagaimana dengan kalian? Ketika kamu mengalami kesulitan, ketika kamu mengalami satu perkataan yang tidak enak, kamu berdoa sama Tuhan, ya, supaya hati kamu dipulihkan, supaya kamu bisa kembali bersemangat di dalam membantu orang lain. Bisa? Mau? Ya, anak-anak, firman Tuhannya diambil dari Keluaran 33 ayat 14, ya. Coba anak-anak buka Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Keluaran 33 ayat 14. Sudah? Mari kita baca bersama-sama. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Sekali lagi ya. Keluaran 33 ayat 14. Baca dengan suara yang nyaring ya. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Akunya itu siapa? Akunya itu adalah Tuhan Yesus. Anak-anak, ketika Tuhan Yesus berjanji akan membimbing kita, akan memberikan ketentraman kepada kita, maka Tuhan akan melakukannya. Oke? Sekian dulu cerita hari ini. Mudah-mudahan cerita ini memberi kamu semangat, memberi kamu inspirasi supaya dalam menolong orang siapa saja, apakah itu orang tua, kakak, adik, atau orang-orang yang membutuhkan kamu melakukannya dengan bersukacita. Amin. Mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang kami dengar hari ini. Tuhan, tolong kami, bimbing kami Tuhan, supaya menjadi anak-anak yang selalu memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Dan berikan juga kepada kami hati yang sukacita di dalam kami melakukan apa yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.
Laskar Kristus, semangat! Tetap setia berdoa ya anak-anak. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.